Shalom, bertemu lagi dalam renungan hari ini ya. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada bagi kita ya. Kiranya kita semakin dikuatkan, semakin bertumbuh berakar kuat di dalam Tuhan ya. Kita tahu tujuan kita tahu apa yang akan kita dapatkan apabila kita berjalan di jalan Tuhan, yaitu kemuliaan Allah yang telah Tuhan Yesus janjikan ya, sesuatu yang pasti. Amin ya. Kita tahu pengharapan dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Apapun yang kita alami karena keadaan dunia di mana dosa sudah menguasai dunia ini, kiranya keberadaan kita yang hanya sementara di dunia ini, kita bisa menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Kita bisa berdampak di manapun kita ditempatkan. Amin ya. Kiranya kita semakin berakar kuat ya di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, biarlah pikiran kita, hati kita, jiwa kita terfokus kepada Tuhan. Amin ya. Dunia bisa merancang-rancangkan apapun, sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tapi kita imani apapun yang dirancangkan dunia, manusia terhadap kita, Tuhan yang akan merubahnya menjadi kebaikan. Amin ya. Kiranya kita semakin tahu tujuan kita dengan merenungkan setiap ayat firman Tuhan. Kita semakin tahu isi hati Tuhan kita. Kita semakin tahu apa yang dimaui, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan kita di dunia ini yang cuma sekali ini. Amin ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita imani Tuhan yang akan merubahnya menjadi rancangan yang penuh damai sejahtera bagi kehidupan kita, orang-orang sekitar kita, bahkan sampai ke penghujung bumi, seperti yang Tuhan Yesus mau. Amin ya. Karena di dalam hati manusia itu ada hal-hal Tuhan, hal-hal yang disebut Tuhan itu kenajisan, iri, dengki, cemburu, sombongan, keserakahan. Hal-hal yang membuat mereka bisa melakukan sesuatu hal yang tidak pernah dibayangkan manusia lainnya. Karena apa? Ada kenajisan di hati mereka. Mereka tidak mau disaingi. Mereka melakukan segala cara untuk memonopoli sesuatu. Itu sifat dasar manusia yang diakibatkan dari dosa Adam. Hanya orang-orang yang mau dikuasai Roh Kudus lah, sehingga Tuhan yang berkuasa dalam dirinya menaklukkan hal-hal yang bersifat dasar dari diri manusia tersebut. Mereka bisa melakukan banyak hal. Mereka bisa menyebarkan berita hoak. Mereka bisa menyebarkan kebencian. Mereka bisa menyebarkan hal-hal yang benar-benar tidak bisa dibayangkan manusia lainnya. Itulah sifat dasar manusia. Mereka tidak punya lagi rasa malu. Mereka tidak punya lagi rasa harga diri di mata Tuhan. Mereka mengesampingkan itu. Bagi mereka mengejar hal-hal yang dunia membuat mereka bangga. Mereka mengesampingkan kehendak Tuhan. Karena apa? Ada sifat-sifat dasar manusia akibat dosa yang pertama kali dibuat oleh Adam. Hanya orang-orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga dikuasai oleh Roh Kudus lah yang bisa menaklukkan sifat-sifat dasar manusia akibat dosa Adam itu. Karena apa? Yang menaklukkan itu Roh Kudus,
bagian diri dari Allah sendiri. Sehingga apapun yang kita dengar itu kita mendengar suara Roh Kudus. Hati kita juga dibisiki oleh Roh Kudus, kita mendengar. Amin ya. Itulah sifat-sifat dasar manusia akibat dosa pertama kali Adam, ditambah lagi kutuk dari Allah kepada Kain, kepada keturunannya lagi yang berbuat dosa lagi. Bayangkan, sehingga dikatakan dunia ini sudah dikuasai oleh maut yang menjalar ke semua orang. Pertama kali karena Adam. Tetapi seperti yang kita renungkan kemarin, karena satu orang kita jatuh dalam dosa, tetapi karena satu orang yang bernama Yesus Kristus yang dikandung dari perawan Maria, bukan hasil sperma lelaki ya, tetapi dari Roh Kudus. Itulah yang membebaskan kita dari dosa. Kita itu bebas dari dosa karena hasil pembenaran kasih karunia yang kita dapatkan secara cuma-cuma dari Tuhan Yesus. Amin ya. Amin. Kiranya kita semakin dikuatkan, kita semakin berakar kuat ya, bertumbuh kuat di dalam Tuhan Yesus. Sehingga kita bisa menghasilkan buah-buah yang bisa dirasakan orang lain, yang bisa dilihat secara nyata oleh orang lain. Itu hasil dari Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Amin ya. Roh Kuduslah yang berhasil menaklukkan sifat-sifat dasar manusia akibat dosa pertama kali Adam. Kasih karunia yang kita terima dari Tuhan Yesus. Amin ya. Amin. Kiranya kita semakin berakar kuat ya di dalam Tuhan Yesus. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Amin ya. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan diambil dari kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 14. Judul perikopnya mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu
bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita bisa menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ini yang dikatakan Paulus bahwa kita itu mati terhadap apa? Terhadap dosa. Tetapi kita hidup bagi siapa? Bagi Allah. Dikatakan di ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Itu yang Tuhan inginkan, bahwa kita tuh mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Itulah tujuan kita, mati dan bangkit dengan Kristus. Dikatakan, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Itu sekali-kali tidak. Jadi apakah dengan kita melakukan dosa sebanyak-banyaknya, kemudian kita diberi kasih karunia, kita akan mendapatkan yang namanya bertambah kasih karunia? Itu tidak. Itu namanya mencobai Allah. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan bagi Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Itu tujuan pembaptisan, bahwa kita itu mati bagi dosa kita, tetapi kita mendapatkan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin ya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Itu tujuannya, agar kita itu tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Karena dosa kita itu telah mati bersama kematian Tuhan Yesus, dan kita telah bangkit bersama Kristus dalam
bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sama seperti Abraham yang beriman sebelum disunat. Jadi saat kita dibaptis juga kita harus beriman bahwa kita itu saat dibaptis itu kita itu mati bersama dosa kita. Itu seharusnya yang kita tahu dari tulisan Paulus ini. Amin ya. Amin. Segala yang ditulis di kitab ini seharusnya kita bisa merenung-renungkan. Amin ya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Amin. Apabila kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kita imani itu. Dosa kita telah dikuburkan bersama dengan Tuhan Yesus, dan kita telah dibangkitkan juga bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi tujuan kita itu dibangkitkan itu bagi Allah, melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, sama seperti Tuhan Yesus. Amin ya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, ia tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Maut tidak lagi berkuasa atas Tuhan Yesus, malah Tuhanlah yang berkuasa atas maut. Amin ya. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kematian Tuhan Yesus satu kali untuk selama-lamanya, dan kebangkitannya adalah kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi tujuannya itu bagi Allah. Seharusnya kita juga menyadari seperti itulah kita. Sesudah kita secara sadar mau dibaptis, dan sesudah dibaptis kita tahu tujuan kita itu apa. Kehidupan kita itu bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Tetapi kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Amin ya. Itu seharusnya yang kita lakukan. Hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Amin ya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Serahkanlah diri kita, tubuh kita, hidup kita kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Memberitakan kebenaran ini. Memberitakan bahwa Tuhan Yesus telah jalan ke surga. Kasih karunia sudah disediakan. Amin ya.
Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin ya, kita ada di bawah kasih karunia. Sebarkanlah berita kebenaran ini kepada semua orang, agar semua orang berpengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan apa? Pengharapan surga yang menjadi satu-satunya tujuan kita nantinya. Amin ya, kiranya kita bisa semakin dikuatkan, semakin berakar kuat di dalam Tuhan untuk menguatkan orang lain, untuk menjadi senjata-senjata kebenaran bagi Allah. Amin ya. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, curahan Roh Kudus-Mu. Kami berdoa untuk siapapun yang sakit, berikan kesembuhan, mujizat yang daripada-Mu. Apapun yang di dalam tubuh kami semua yang bukan daripada-Mu, Kau angkat, Kau cabut Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun yang membutuhkan pekerjaan, usaha yang benar-benar daripada-Mu. Berikan kami semuanya usaha, pekerjaan yang benar-benar daripada-Mu, yang bisa mendatangkan berkat daripada-Mu, yang bisa mendekatkan kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pasangan hidup, beri kami semuanya pasangan hidup yang takut Engkau, cinta Engkau, yang dapat membawa kami lebih dekat lagi kepadamu, kami dan keluarga kami. Kami berdoa untuk siapapun saat ini yang mengalami masalah, pencobaan, tekanan hidup, tantangan hidup, berikan jawaban